Assalamualaikum sahabat Zona Film. Para pemburu yang berjiwa psikopat ini telah menyekap seorang wanita untuk dijadikan sebagai objek buruan mereka. Wah, ini mah pasti seru sob. Karena ternyata wanita itu adalah mantan prajurit elit. Hingga saat komplotan pemburu itu mulai kewalahan dengan aksi perlawanan brutal dari wanita tersebut, mereka pun semakin bertindak kejam dengan menculik dan mengubur hidup-hidup anak wanita itu. Kira-kira mampukah wanita ini menyelamatkan anaknya? Oke sob, daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan sekelompok pasukan khusus yang hendak menyergap markas komplotan pemburu ilegal demi menangkap seorang pria yang bernama Sergei. It's just Sergey, Chase. Okay. Stay safe. Stay alive. Setelah berhasil masuk ke dalam, mereka pun menugaskan seorang sniper untuk berjaga di luar. Akhirnya sob, prajurit wanita yang bernama Jessica dan juga rekannya yang bernama Daniel berhasil menangkap target misi mereka, yaitu Sergei. How are we looking outside? Sementara itu di ruangan yang lain, rekan tim Jessica menemukan tampilan layar monitor yang memperlihatkan anak-anak yang sedang disekap di dalam sebuah peti mati. Snatch some kids from school. Bury them in a homemade coffin. Demand a ransom. Mengetahui hal itu, Jessica yang emosi pun langsung menanyai Sergei tentang keberadaan anak-anak tersebut. What kids, you mother? What the kids, Sergey? What? Dan saat tim Jessica menemukan jalur kabel dari monitor tersebut, mereka pun segera mengikutinya. Sesampainya mereka di ujung kabel yang mengarah ke ruang basement, ternyata sob, itu adalah sebuah jebakan. Dan saat Jessica hendak membawa Sergei, Daniel meminta dukungan pengawalan dari si sniper. Namun ternyata sob, si sniper telah dihabisi oleh pimpinan dari komplotan pemburu tersebut. Hingga saat tim Jessica mencoba untuk keluar, mereka pun langsung mendapat serangan hingga pertempuran sengit pun terjadi. Dan saat Daniel tertembak, Sergei pun berhasil kabur bersamaan dengan tertembaknya Jessica di bagian perutnya. Lalu saat komplotan itu menyekap Daniel yang sudah terluka parah, Jessica pun terlihat sedang bersembunyi sambil berusaha untuk bisa tetap bertahan. Kemudian pria bernama Lazar yang merupakan ketua dari komplotan pemburu tersebut memerintahkan adiknya untuk memburu Jessica. Sementara itu Jessica yang sedang sembunyi di balik mobil sempat melihat kekejaman Lazar saat menembaki kaki Daniel. Lalu saat adik Lazar sedang mendekati mobil tempat Jessica sembunyi, Jessica yang terlanjur emosi pun langsung menyerangnya. Melihat adiknya dibantai, Lazar pun langsung menembaki Jessica. Untungnya sob, Jessica berhasil selamat dari serangan tersebut. Dan saat Lazar melihat adiknya yang sedang sekarat, dengan penuh amarah, dia pun memanggil Jessica sambil mengancam akan menembak kepala Daniel. Jessica! Mendengar ancaman Lazar, Jessica yang sudah tak berdaya pun tidak bisa berbuat apa-apa hingga menyadari jika Daniel sudah tewas. Jessica pun segera pergi dari tempat tersebut.
not on a friendship. But she love me, babe. No! You Jessica! Singkat cerita, 12 tahun kemudian Jessica yang bekerja sebagai aktivis konservasi satwa liar bersama rekannya hendak melepaskan seekor elang yang berhasil mereka selamatkan. Aren't you, girl? Lalu di malam harinya, Jessica pun dibuat panik saat anaknya yang bernama Nikki tanpa sengaja melukai jarinya saat sedang mengerjakan tugas sekolah. I was cutting magazines for a school project. Okay. My hand slipped. Cut my finger. Kemudian Jessica pun mengobati jari Nikki sambil menegaskan jika dia akan selalu melindungi Nikki dari kekejaman dunia ini. Nature, the world can be a very ugly, very violent place. I'm just trying to protect you the only way I know how. Dan keesokan harinya, Jessica dan rekannya segera meluncur saat mereka mendapat laporan tentang adanya seekor ular berbisa yang masuk ke dalam rumah salah satu penduduk. Alright, let's go. There. Setelah menemukan keberadaan ular itu, dengan beraninya Sob, Jessica pun langsung menangkapnya untuk dikembalikan ke habitat asalnya. There you go. Dan saat Jessica hendak pergi, tiba-tiba saja suasana di sana menjadi kacau hingga ternyata Sob, mereka diserang oleh 2 pemburu ilegal yang pernah dilaporkan oleh Jessica. Lalu saat pria tersebut mengancam Jessica, tiba-tiba untungnya Sob, seorang pria menghajar kedua pemburu itu yang ternyata pria itu adalah Daniel, rekan Jessica yang dulu sempat dihabisi oleh Lazar. Hello, Jessica. Daniel. Kemudian di malam harinya, Daniel pun menceritakan jika dia berhasil selamat dari serangan Lazar meskipun beberapa peluru masih bersarang di tubuhnya. So I assumed I was dead. Some Angolan cop taking away my bedpan right spot. Next thing I knew, I woke up in some kind of hospital. Bullets still in me. Why go through all this trouble of trying to find me, huh? Dan alasan kenapa Daniel menemui Jessica adalah karena Daniel membutuhkan bantuan Jessica untuk melakukan sebuah misi berbahaya. I thought we could team up. Holding a couple of hot shots coming off of mine. Dan karena Jessica telah berjanji jika dia akan selalu ada untuk menjaga putrinya, Jessica pun akhirnya menolak tawaran Daniel. I gotta go. Lalu saat Jessica masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba ternyata Sob, Daniel adalah bagian dari orang-orang yang telah menyerang Jessica. Hingga saat Jessica sedang dipindahkan untuk mereka bawa, Daniel pun masuk ke dalam mobil Jessica dan mengetahui tentang wajah putri Jessica dari ponsel milik Jessica yang dia temukan di sana. Dan beberapa saat kemudian, mereka pun tiba di sebuah camp yang merupakan markas dari komplotan pemburu ilegal. Lalu keesokan paginya, terlihat Jessica yang sudah terikat pada sebuah tiang dengan dikelilingi oleh para pemburu brutal. Business associates. Former military person, eh? Ternyata Sob, mereka adalah anak buah Lazar yang sengaja dikumpulkan untuk menyiksa Jessica sebagai aksi balas dendam atas kematian adiknya. Jessica, I've been such a long time. I finally got you! What is this? In honor of my brother Ivan, people that were got by his untimely death. Today, the sweet we're going to torture you. We're going to cut you, stab you, burn you, devoid of all hope and will to live. And only then, Jessica Brock, allow you to die. Kemudian pria bernama Mateo mendapat giliran pertama untuk mulai menyiksa Jessica. Another one.
Sementara itu di luar, Lazar pun terlihat menghampiri Daniel dan mengingatkannya tentang sebuah kesepakatan yang telah mereka buat 12 tahun yang lalu. Jadi ternyata sob, saat itu Lazar tidak menembak Daniel, melainkan menembak adiknya sendiri yang sedang sekarat demi mengakhiri penderitaannya. Sergey, he's gone. Say goodbye. Dan karena Lazar telah membiarkan Daniel hidup, Daniel pun dituntut untuk menemukan keberadaan Jessica agar Lazar bisa membalas kematian adiknya. Namun karena Daniel sempat dipenjara selama 12 tahun atas sebuah kasus, maka pencarian Jessica pun sempat tertunda sampai akhirnya Daniel yang sudah bebas pun segera mencari keberadaan Jessica dan berhasil menemukannya saat Jessica sedang bertugas menangkap ular berbisa. I kept you alive all of these years. I hope you're not forgetting that. Lalu di malam harinya, Lazar pun diminta oleh istrinya yang bernama Sherry untuk memeriksa seekor badak yang telah berhasil mereka tangkap. Setelah kepergian Lazar, Daniel pun menghampiri Jessica untuk memastikan jika gadis yang ada dalam ponsel Jessica adalah benar-benar anak Jessica. Kemudian Jessica pun meminta tolong kepada Daniel untuk merahasiakan hal itu demi keselamatan putrinya. Dan saat Daniel menyadari jika Matteo sedang memperhatikannya, dia pun segera berakting dengan memukul kepala Jessica. Kemudian Daniel pun menendang pecahan botol itu ke arah Jessica agar Jessica bisa menggunakannya. Sementara itu di tempat lain, Lazar yang merasa puas dengan badak buruannya segera meminta Sherry untuk mengambil cula badak tersebut. Kembali kepada Jessica yang sedang berusaha untuk bisa memotong tali ikatannya, tiba-tiba saja dia dihampiri oleh Matteo yang bermaksud akan melecehkan Jessica. Lalu saat Matteo akan memulai aksinya, setelah Jessica berhasil kabur, Matteo yang menyadari jika lolosnya Jessica dikarenakan bantuan dari Daniel, segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Daniel. Setelah Lazar kembali ke markas, dia yang telah mengetahui tentang lolosnya Jessica, segera memerintahkan pasukannya untuk mulai bersenang-senang dalam memburu Jessica. Respect Jessica, bro. Happy hunting! Dan saat pelariannya terhalang oleh kawat pembatas, Jessica pun segera memanfaatkan kawat tersebut untuk menjebak pengendara motor yang sedang memburunya. Lalu saat tangannya terluka, dia pun segera berlari kabur saat pengendara motor itu mulai menembakinya. Setelah kehabisan peluru, pengendara motor itu pun langsung tancap gas untuk mengejar Jessica. Namun yang terjadi, kemudian Jessica pun menghampiri si pengendara motor yang sedang sekarat untuk mengambil tas peralatannya. Namun saat hendak mengendarai motornya, Jessica yang sepertinya punya rencana lain pun memilih untuk melanjutkan pelariannya dengan berjalan kaki. Sementara itu Lazar yang hendak menyusul untuk ikut memburu Jessica meminta Sherry untuk tetap menunggu di sana sambil menjaga Daniel. Sedangkan Jessica sendiri terlihat sedang beristirahat sambil mengobati lukanya. Setelah selesai membalut lukanya, Jessica yang hendak melanjutkan pelariannya pun tiba-tiba saja disekap dari belakang, hingga dia pun berusaha keras untuk bisa melawan. You can get away. Akhirnya sob pemburu itu pun tewas dengan tikaman mematikan di telinga. Kemudian Jessica pun kembali melanjutkan pelariannya.
Sayangnya sob, sebuah anak panah berhasil menembus paha Jessica. Namun untungnya Jessica bangkit untuk menyerang balik sambil mencari tempat perlindungan. Sambil berlindung di balik dahan pohon, Jessica pun berusaha untuk mencabut anak panahnya. Meski anak panahnya berhasil tercabut, namun Jessica tetap saja terpojok hingga dia pun mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Sementara itu di tempat lain, Lazar yang baru saja menemukan lokasi tewasnya si pengendara motor merasa aneh saat memeriksa tangki bensin motornya yang telah kosong karena ternyata Jessica telah memindahkan bensinnya ke dalam botol yang saat ini sedang dia persiapkan untuk dijadikan sebuah bom molotov. Hingga akhirnya sob, Jessica berhasil lolos dari bidikan si pemburu itu. Kemudian Lazar yang mengetahui jika anak buahnya telah tewas segera menghubungi Sherry dan memintanya untuk menginterogasi Daniel guna mengetahui tentang kelemahan Jessica. Copy that. Dan dengan menggunakan sebuah tang pemotong, Sherry pun mulai menginterogasi Daniel. How do we hurt her? What's her weakness? I don't know. Sherry, please, Sherry, please! Singkat cerita, keesokan paginya Jessica yang belum tertangkap pun terlihat menuju ke sebuah gudang terbengkalai untuk bersembunyi di sana. Lalu beberapa saat kemudian, dua pemburu tiba di sana dan langsung menyisiri gudang tersebut. Melihat jika mobilnya telah kosong, Jessica pun segera memasuki mobil tersebut. Namun ternyata sob, itu adalah sebuah jebakan. Hingga dan saat Jessica memutuskan untuk keluar dari dalam mobil, tiba-tiba saja salah satu pemburu menyerangnya hingga perkelahian pun terjadi. Setelah berhasil menghajar Jessica, si pemburu itu pun memarahi rekannya yang terus saja menembaki mereka. Namun si rekan yang tak terima pun malah membidik tangki mobilnya hingga untungnya sob, Jessica berhasil selamat, sementara si pemburu mengalami luka bakar yang sangat parah. Melihat jika Jessica masih hidup, si penembak pun segera turun, sedangkan Jessica sendiri terlihat mendekati mobil untuk mengambil senapan panah. Hingga saat si penembak itu mendekat, setelah mengambil senapannya, Jessica pun segera pergi dari tempat tersebut. Dan saat Jessica berkendara menuju pusat kota demi bisa melaporkan semua kejahatan komplotan Lazar, tiba-tiba saja Lazar menghubunginya melalui panggilan radio. Hingga saat Jessica mendengar teriakan anaknya, ternyata sob, saat menyiksa Daniel, Sherry berhasil menemukan ponsel Jessica dari dalam jaket milik Daniel. Hingga dia pun bisa mengetahui tentang keberadaan anak Jessica. Karena itulah saat ini Lazar memaksa Jessica untuk mau kembali ke camp atau ke markas mereka. Karena jika tidak, maka anak Jessica yaitu Nikki akan mereka habisi. But if you don't make it back to camp tonight, Nikki will not survive the night. You right there. Akhirnya sob, demi keselamatan Nikki, Jessica pun terpaksa harus mau kembali ke camp saat itu juga. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Nikki yang telah disekap di dalam ruangan yang sama dengan Daniel. Sementara di luar, Lazar memerintahkan Sergei untuk segera pergi mencegat Jessica. Recognize this piece. Be a man for once. Go. Ready, Dilo. Sementara itu, Jessica yang sedang dalam perjalanan terpaksa harus menepi karena kendaraannya kehabisan bensin.
hingga dia pun harus melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Lalu beberapa saat kemudian, Sergei dan satu rekannya pun terlihat menyusuri jalan yang hendak dilewati Jessica. Sementara Jessica sendiri tampak sedang mengawasi mereka sambil mempersiapkan sebuah senapan yang hanya tersisa 1 peluru lagi. Dan saat rekan Sergei menemukan kendaraan Jessica yang sedang terparkir di pinggir jalan, mereka pun segera berhenti untuk memeriksanya. Lalu saat rekan Sergei hendak melaporkan situasinya kepada Lazar, tiba-tiba melihat rekannya sudah tewas, Sergei pun segera mencabut kunci mobilnya, sementara Jessica sendiri terlihat sedang mendekat dan langsung menyerang Sergei. Setelah menerima beberapa tusukan, Sergei yang ternyata masih bisa bertahan, berusaha mengejar Jessica yang saat itu sedang berusaha lari menuju mobil. Dan ternyata sob, Jessica melemparkan beberapa botol minuman beralkohol kepada Sergei. Hingga saat Sergei mendekat, Jessica pun segera mengeluarkan korek api. Hingga dan saat Sergei mengerang kepanasan, Jessica pun sengaja memperdengarkan teriakan Sergei itu kepada Lazar sambil mengancam jika Lazar tidak mau membebaskan putrinya, maka Jessica akan menghabisi mereka semua. Mendengar itu, Lazar yang emosi pun langsung memberitahu Jessica jika saat ini mereka sedang mengubur Nikki hidup-hidup hingga seandainya Jessica terlambat untuk kembali ke camp, maka Nikki akan mati kehabisan nafas. You dug this hole and buried your daughter. No, listen. You know where to find me. Setelah mengubur Nikki, mereka pun segera mendorong mobil untuk menutupi tanah tempat Nikki dikubur. Sementara Daniel yang melihat hal itu hanya bisa terdiam tanpa bisa berbuat apa-apa. Kemudian Lazar yang bermaksud untuk memburu Jessica meminta istrinya untuk segera bersiap, sementara dirinya terlebih dahulu akan masuk ke dalam untuk mengambil peralatan. Ternyata sob, Sherry malah meninggalkan Lazar karena dia ingin membuktikan jika dirinya mampu menghadapi Jessica tanpa bantuan Lazar. Dan saat Lazar tampak sangat kesal, dia pun mendengar teriakan Daniel yang ingin menantangnya, hingga Lazar yang emosi pun langsung mendatangi Daniel. Setelah berhasil memukul jatuh Lazar, Daniel pun segera mengambil kunci dan langsung membuka borgol di tangannya. Hingga saat Lazar hendak menembak, dengan cepat Daniel pun melakukan perlawanan. Get out, Daniel. What do you want? Sayangnya sob, Lazar berhasil menusuk perut Daniel hingga Daniel pun terkapar tak berdaya. Sementara itu Jessica yang bermaksud menuju ke camp terlihat mengambil senapan milik Sergei. Namun sayangnya sob, dia tidak menemukan kunci mobil hingga Jessica pun terpaksa berjalan kaki. Ternyata sob, Sherry sudah ada di hadapannya hingga setelah berhasil lolos dari serangan Matteo, Jessica pun langsung melakukan serangan balik dan kemudian Jessica pun mendekati mobil Sherry untuk memeriksa situasinya. Ternyata sob, Matteo yang ternyata masih hidup langsung menghajarnya. Dan saat Matteo merasa yakin jika dirinya sudah menang, tiba-tiba setelah menghabisi Matteo, Jessica pun memeriksa kondisi Sherry. Hingga saat mengetahui jika Sherry masih hidup,
Jessica yang sudah muak pun langsung mengambil pistol dan lalu beberapa saat kemudian, Lazar pun terlihat menghubungi Sherry bersamaan dengan Jessica yang telah bersiap dengan persenjataan yang lengkap. Menyadari jika Sherry telah tewas, Lazar yang emosi pun langsung memerintahkan anak buahnya agar segera bersiap untuk menyambut kedatangan Jessica. Man your bones! Jessica Brock will be here. You shoot to kill. Singkat cerita, di malam harinya Jessica pun terlihat tiba di markas Lazar. Sementara si Lazar yang ternyata sangat pengecut malah bersiap untuk kabur dengan membawa cula badak hasil buruannya. Lalu saat anak buah Lazar sedang memeriksa situasi, tiba-tiba dan dalam pertempuran itu, terlihat Lazar yang hendak kabur dengan menaiki mobilnya. Kemudian Daniel yang ternyata masih hidup berusaha untuk menghentikan Lazar hingga melihat Daniel yang terkapar tak berdaya, Jessica pun langsung menghampirinya untuk menanyakan keberadaan Nikki. Please, Daniel. Where's Nick? Setelah Daniel menunjukkan di mana tempat mereka mengubur Nikki, dengan sekuat tenaga Jessica pun segera mendorong mobilnya agar bisa mengeluarkan Nikki. Dan sayangnya sob, Lazar yang ternyata masih hidup segera mempersiapkan pistolnya dan langsung keluar dari mobil sambil menyerang Jessica. You're all alone now. Setelah berhasil menghajar Lazar, Jessica pun segera mengambil cula badak dari dalam tas Lazar dan In America! setelah berhasil menghabisi Lazar, Jessica pun langsung menggali tanah untuk mengeluarkan Nikki. Akhirnya sob, Jessica yang telah berhasil menyelamatkan Nikki segera bersiap untuk pergi dengan membawa Daniel. Nah, gimana sob? Ya, meskipun di film ini Jessica tampak sangat brutal, tapi pada intinya seorang ibu akan rela melakukan apapun demi keselamatan anaknya. Karena itulah sob, sesulit apapun dirimu, tetaplah berusaha untuk bisa berbuat baik kepada ibu bapakmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada ibu bapaknya dengan sebaik-baiknya." Quran Surat Al-Ankabut ayat 8.